Jadi kebutuhan kadinto berubah sesuai kelaban semanipun. Maka kemudian pemikiran untuk kenapa NU Bengkalan kadinto bisa keduan kantor ini didasarkan kelaban kebutuhan dari perubahan zaman. Senomor situng, senomor dua tentu berbicara Nahdlatul Ulama Bengkalan kadinto menjadi salah satu ikon. Apa sebab NU kadinto lahir karena berrestu bereti dari Syekhona Muhammad Khalil. Jadi dari Bengkalan kadinto selaku wakil ketua PCNU badan NU itu mulai lahir dari Bengkalan. Benih mulai ketika duduk sebagai wakil, mulai lahir Tenggula itu. Dan Tenggula melihat bahwa NU kadinto nyata ketika berbicara barokah. NU kadinto nyata ketika berbicara tentang akidah. Para masyayikh kadinto perannya nyata, para masyayikh, para guru itu luar biasa. Ngomongnya jaga umat. Jadi tentu kaitannya kelaban Nahdlatul Ulama selahir atas restu Syekhona Khalil, kemudian Tenggula merasa kasiponak pas ketika mereka dari kabupaten lain, Madura, contoh Sampang, Pamekasan, Sumeneb, yang temulah berbicara Bengkalan. Dalam Bengkalan jadi kenal Syekhona, kenal lahir NU melo andi kantor. Iki namun dan gula lo repot aja. Mana bintang tempat lain mungkin di ketuan kantor saya cukup megah, ketuan kantor saya bisa terrealisasi dengan cepat dan lain-lain. Jadi mungkin karena NU di selain Bengkalan itu ketuan cara yang lain sebenarnya, atau ketuan pemahaman yang lain tentang bagaimana NU kotuba dengan wilayahnya. Sementara mana di Bengkalan belum aktor sekali itu. Jadi baca saya ngojaki dia dalam Bengkalan berarti andi kantor. Padahal NU dia lahir di Syekhona Khalil. Tentu balik justru bolana NU kadinto lahir dari restu bereti Syekhona Khalil, maka NU Bengkalan cukup ngasih. Cukup ngasih. Bahwa NU kadinto lahir karena istikharah Syekhona, berarti kantor itu dikotu badan istikharah. Jadi kalau mulai lambat apa yang Bengkalan lagi kali kantor, mulai istikharah lagi soku. Dan mungkin itu alhamdulillah ampun keluar istikharah. Sehingga NU Bengkalan untuk diharuskan untuk mensegerakan keberadaan kantor. Para rebus saja seperti kau lama yakin, itu punya bahasa aja sebenarnya ketika Tenggula aktor, anak pemain makin Tenggula aja karena istikharah makin lagi. Pasal rasa istikharah, engki bener Muhammad, bener juga kenapa? Ke Mas Abdul Aziz, kota berkiai kiai selain apa boleh pasulan lagi. Punten justru Tenggula semaktor yang beristikharah adalah Syekhona Muhammad Khalil sendiri. Syekhona Khalil TV saya beristikharah. Cakap bahwa ketika kuliah terus itu kuliah pagi Syekhona punten. Bahasa dan kuliah Syekhona Khalil sendiri yang beristikharah nikah kelaban tafsir dan kuliah. Lakong mungkin Tenggula mendahului dari pemangkilan para kiai, tapi Tenggula ketuan tafsir bahwa mungkin gak itu NU Bengkalan kotuan di kantor karena kenapa? Karena sinyal-sinyal tadi dalam keberadaan NU kadinto kaitan kelaban restu Syekhona Muhammad Khalil kento nampak mungkin sekali itu.
kita semua oning bahwa NU kadinto manabi yolati orang ampun seabad lebih, 1 abad 1 tahun. Makanya kahalah itu berarti 1 abad 1 tahun. Begitu NU kadinto memasuki 1 abad dari lahirnya, bekalan kadinto beda kejadian atau beda iki sebuah wonten kula ada buah kena isyarat kadinto. Kelaban kenapa? Kelaban tiba-tiba beda etik, beda restu dari sesepuh Dzurriyyah Syekhona Khalil untuk mengeluarkan harta karun yang dimiliki oleh Syekhona Khalil. Di awal-awal NU kadinto masuk 1 abad, kadinto kan masyarakat dikenalkan kelaban senyamana Rotib Syekhona Khalil. Rotib Syekhona Khalil kadinto mulai dimin berde Rotib Syekhona Khalil kadinto. Berde mangkenan Rotib Syekhona Khalil mulai tiba sejak Syekhona Khalil, karena nakal Syekhona Khalil se noles Rotib kadinto. Tapi selama ini tak keluar dari lemari, tak keluar dari peteh harta karun besar yang dimiliki oleh Syekhona Khalil tak keluar. Dan dalam umur NU 1 abad kadinto tiba-tiba kadinto mulai dari pondok pesantren Kepang, karena Rotib Syekhona kadinto naskahnya nikah dari pondok Kepang, dari Kiai almarhum Kiai Khalil Yasin Eki. Tapi benar beliau sudah keluar lagi. Tapi terah sekolah beliau Eki kadinto termasuk raja pon beliau yang kemudian makon supaya karya eman mungkin karo sahabat ini. Dari kadinto kemudian terkuak selain bahwa kula sampean oning mau berbicara karya-karyanya Syekhona Khalil, karya ilmiah Syekhona Khalil kayak apa? Ini karo si oning karo Maknu Syarif. Tapi di umur 1 abad NU kadinto, menjelang 1 abad NU kadinto, kemudian menggeliat pemikiran-pemikiran Pangronah, pencarian tentang manuskrip karya-karya Syekhona Khalil, sehingga terbentuklah Lajnah Turas Syekhona Khalil, yang telah terbentuknya Lajnah Turas kadinto, kemudian diketemukan sampai nanti kadinto kita Syekhona Khalil kadinto langkung dekah 30 kitab karangan beliau. Dari setiap jenis ilmu, mulai dari tafsir, hadis, kemudian ilmu alat, nahwu sarf, usul fikih, saja lengkap kitab-kitab Syekhona Khalil. Masyarakat mungkin oning, boleh disampaikan mungkin oning bahwa Syekhona Khalil itu adalah seorang ulama yang membawa pertama kali kitab Alfiyah ke Indonesia. Ya kasih maksud tadi. Cuman Syekhona ini salah satu pula adalah kitab Alfiyah, bukan Alfiyah yang diberikan syarah oleh Syekhona Khalil. Bukan sang Alfiyah yang kemudian diberikan catatan oleh Syekhona Khalil, beri penjelasan Syekhona Khalil. Padahal Alfiyah Syekhona Khalil kadinto lengkap dari abad pertama sampai abad terakhir kadinto. Keterangan-keterangan Syekhona Khalil, penjelasan-penjelasan Syekhona Khalil kadinto lengkap. Dan alhamdulillah kadinto juga nepangki, termasuk juga kitab Maknu Syarif yang kemudian ternyata ada 2 versi, ada 2 manuskrip, ada 2 kitab asli sekarang sareng Syekhona. Kitab pertama kadinto ketika nang bab zakat menang Maknu Syarif kan itu wakil wa yajuzu
dapul kimah lagi. Jadi untuk zakat fitrah enggak oleh ngakui persen lagi. Ini kan biasa baca nang di masjid di musola agar langgar ketika ngaji maklum syarif. Ternyata buat manuskrip lain tulisan beliau justru beliau ada bu la yajuzu tak ingin. Berarti Syekhona kita sebenarnya kedua-dua pendapat tentang hal gimah kan. Dan itu kan harus diperjelas kan itu. Jangan sampai kemudian pendapat Syekhona Khalil kan itu hanya dilihat dari situ. Karena sekali lagi mungkin kan itu ketika berbicara keilmuan Syekhona Khalil luar biasa. Syekhona Khalil kan itu ternyata memiliki manifestasi ilmu yang cukup luas sehingga menempatkan posisi beliau sebagai Syekhuna. Jadi penyamatan nama Syekhuna itu selaras dengan apa sih sudah dikaryakan oleh beliau. Mau berbicara keilmuan, kealiman Syekhona Khalil itu diakui benar pun cuman kelas nasional Pak. Tapi kelas dunia. Syekh Nawawi Al-Bantani saya terbuakin adalah guru dari Syekhona. Yang itu Nabi dan boleh maos dan manakib Syekh Syekh Jakarta Salim Jindan. Itu larang lagi. Habib Salim Jindan itu larang lagi bahwa Syekhona Khalil itu guru dekat Syekh Nawawi Al-Bantani. Padahal Nabi ditelusuri secara periode hampir sama. Jadi mengiyak orang kira kan sekuan Syekh Nawawi. Tapi tidak begitu jauh. Dan pula menemukan sebuah fakta baru. Nabi yang dalam manakib sekolah sarang Syekh Salim Jin, Habib Salim Jin dan itu dua bahwa Syekhona Khalil pernah nyokon dekat Syekh Nawawi Al-Bantani kan ku ngarang kitab tafsir Munir Al-Munir ketok karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Redaksi itu dua sareng Habib Salim Jildan ketok Syekhona ketok nyokon dekat Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi dan kula ngolati ketika kula ngereng lagi naturos kadin untuk menelusuri jejak Syekhona Khalil dan kula menemukan di Jawa Barat kadin manuskrip asli kitab tafsir Munir yang dimiliki oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nang mukaddimah beliau ngangkui redaksi berbeda kalau saya terangati sekarang Habib Salim Jindan. Kenapa redaksi kan? Beliau dalam mukaddimah ada bu qad sa'alani mana binang Syekh Salim yang itu ada buku salani. Tapi mana binang redaksi aslinya yang itu Syekh Nawawi ada buku Amaroni. Kot Amaroni merintah. Berarti posisinya Syekhona Khalil beliau tolong tapi beliau merintah. Dia kan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kula bi sampean mau ngedin kalimat perintah kan mesti saya tasir perintah ke bebeun. Ini sebuah pengakuan atas keilmuan yang dimiliki oleh Syekhona Muhammad Khalil. Bahkan Syekhona Khalil tadi itu buat seorang ulama silain Nahwi Kasyibawi. Dalam ilmu nahwu seperti Imam Syibawi. Syekhona Khalil itu dalam ilmu fikih itu buat kita Nawawi. Dalam tasawuf Al-Ghazali. Luar biasa. Ternyata Syekhona Khalil kadinto disematkan nama Syekhona itu sesuai dengan kapasitas beliau. Benar kunjungan julukan orang Madura kadinto. Ini kejulukan yang disematkan oleh para ulama sedunia. Dan itu diketemukan kadinto. Fakta-fakta kadinto seiring kelaban NU memasuki masa satu abad. Dan gula pernah merang debu dari Kiai Hazaim bahwa Islam gak dinto juga sekali itu. Ketika sudah masuk satu abad, ketok mulai muncul lagi
Napa nurnya Islam kan. Mulai dari zaman Kanjeng Nabi kan. Setelah Kanjeng Nabi seteh ke sahabat kan itu sangat terjadi penurunan di dalam hati dan umat dan seterusnya. Tapi ini kepada dokter ketika sudah masuk satu abad ini terkuat kembali muncul saja. Maka NU itu juga salah satunya adalah kembali lagi untuk kemudian katipun apa masyarakat gak itu norok NU juga ada secara kelaban semakin kuatnya keyakinan kita kepada sebagai para masyarakat. Penggalan gula di sana meyakini ekonomi itu barokah rajin. Maka dan pula saat mangke bersosialisasi tentang NU seingin memiliki kantor dan pula maka harapannya supaya bagi keterlibatan dari setiap warga, harapannya bagi keikutsertaan dari setiap warga NU, terutama pengurus-pengurus. Maka ketika dan pula ampun menginvestasikan dunia dan gula untuk ngobrol lahan gadito dan gula langsung motor deka sebagai pengurus PC untuk hal pembebasan lahan yaitu kotu program konsep program. Maka programnya adalah untuk mengajak sedaja warga NU khususnya para pengurus supaya juga ikut berinvestasi, ngobrolin, ikut andil dalam ngobrolin tanah. Ya, alhamdulillah mungkin pada ketika gula pada temangan timin toman ada basakin terlemah saya pernah boleh yang kala itu juga dan gula program supaya sebagai masyarakat tak jintok juga pada oleh barokan saya pernah boleh nah jintok ya cek aku ikut membeli tanah 1 meter senilai 1 juta ya ini kan juga sangat jintok diharapkan dari setiap warga terutama para pengurus NU di setiap tingkatan dan itu juga bisa muncul tak jintok kelaban Eki 1 meter 1 juta, 1 meter 1 juta kadinto, Eki bisa perorangan, bisa berkelompok. Eki, jadi misalkan itu kadinto Eki TV lo kuat, Eki main, Eki, jadi Eki kedua ini misalkan 500-an tanah pak, 500-an tak kuat, Eki main berarti berbulan 500. 2 sekunder Eki. Umpamai kempai kilo buah, ini 10 orang berarti berapa? 1.000. Umpamai kilo buah dia, itu 1.000 orang, umpama berarti berapa? 1.000 orang. Di akhirnya bahan malam masjid. Dan kula matur, setiap saya nyumbang 1 juta, tak juta akan diberikan sertifikat wakaf. Ini 1 juta kadito paling sertifikat wakaf dan alhamdulillah jadi bersama PCNU insyaallah sertifikat kadito bisa yang kui jadi bisa yang sabar dan kebal. Ini tapi bang akhirat. Itu ada betul Bang akhirat sama itunya sobung saya dari bagi jadi wala kudu malam bisa bicara kerjasama dengan syariah apa dari kembang itu hati sawas jadi sementara kan untuk 1 meter kento 1 juta harapannya NWC sebenarnya dari 20 NWC kan untuk sedaja pada berkontribusi nah ini sedaja pada berkontribusi. Para nabi sedaja sebagai kaulah amal yakin bahwa sederhana nah ini ketika berbicara sosialisasi turba dan bulan itu kan sederhana dan bulan itu nyari apa saja kan itu kan nyari sombong nyari apa saja
Terguna bukan tidak mendengar beberapa saya kedua ki saya ngocaki abu mesti anu dek pengurus MW mesti anu dia harga NU cari ki pengurus PJ ke toki soki pengurus PJ ke toki soki ki boleh sedih pejabat dengan pula anggota DPR kan kalau itu iki kemudian wakil bendahara itu masih kali wakil bendahara itu kita soki lagi soki tahun pasnya lagi tahun di keriki pak ada keringingan mereka ki soki lagi dan bahkan yang ki gelenon NU Bengkalan Gadin to wong karo urusan nyari apa sih iki sebenarnya tanpa sarang panjenengan punten bener kok bisa cek bisa arep ke bupati arep ke gubernur bahkan ke presiden umpama sareng dia sebenarnya NU kantor Bengkalan itu panggilin suara lasar gitu lasar iki tapi saya juga selaku panitia tidak melakukan itu dan tidak mengarahkan angka itu dekat pengurus PC apa Eki cepon kira jadi cepon kira bahwa kita kadito noro NU karena andi keyakinan NU itu punya barokah maka sampai justru barokah tadi itu lo andi lo le sarang setuju umat setuju warga. Nah, jadi ibaratnya panjenengan gak dito mana ikut serta dalam pembebasan lahan gak dito kelaban ngobrolin tanah misalkan seliter berarti pada panjenengan abang compo esok saya dito jadi moga-moga benih kunjungan sejuta jadi beda saya jaga 5 juta saya dito beda saya jaga 10 juta jadi karena mungkin selain nyombong gak itu barang sertifikat untuk setiap 1 juta itu juga bakal etodesnya mana nang batu besar prasasti saya sahabat dengan nyadeng kantor BCNU Bengkalan nyadeng kantor BCNU Bengkalan para ibu saja seperti yang tahu mau yakin insyaallah dan kula kadinto hanya apa berembekah dekat saja pengurus MWD cuman dalam hal pembebasan lahan saus jadi apa berembekah dalam pembebasan lahan mana lahan gak ditolak kone urusan pembangunan punten dan belum harus kesalahan panjenengan urusan pembangunan dan bulan makin bisa memanfaatkan jabatan dan bulan lagi karena Manabi dari kuliah sebagai anggota DPR Kak Binto mengakui program untuk melihat tanah lo bisa tapi Manabi untuk abangun dia bisa jadi Binto dan kuliah motor dia kepanjenengan keakui supaya sesaja bagi berbondong-bondong untuk ikut serta dalam upaya pembebasan lahan kantor BCNU Kak Binto alhamdulillah menjadikan kuliah ini kan salah satu sinyal juga lagi ketika perdebatan tentang kantor NU Kadinto sepas nang kemah mereka pada saat buakin bodoh nang Suramadu karena kan masuk doa pas langsung bodoh kantor itu kan pada saya Kadinto lagi bodoh saya ada buakin foto sabok nang paling punten nang Semang Masjid Agung paling jadi ikon Bangkalan misalnya pada saya Kadinto macam-macam tapi pada akhirnya saya kesongan ya sarang para kiai Kadinto kantor NU Kadinto pekan bangunan neng jalan nol lagi neng jalan utama Bengkalan yang telah pesan Kadinto berdekatan kelaban Makbarok saya pengakuan jadi mana tidak kuda nerangatilah ajunan mana one rombongan peziarah Kadinto kan mana pintar kesengkona kan itu masuk dari ring road lagi dapat berkoles api kiri api kiri makin dapat jalan kembar api kanan dengan target biasa ini kan biasanya rutenya kan sekali itu jadi yang jalan kembar tadi toh yang semang jalan kembar tadi toh lokasi tanah BCNU Bengkalan sebagai bangunan kantor